Ini kan dengar kata-kata orang tua dibunuh. Dan walaupun harus melalui kematian yang kita belum tahu bagaimana caranya, tapi Tuhan pasti sudah memegang tangan mereka. Dan sampai kepada titik akhirnya Semi bisa melepaskan pengampunan tuh gimana prosesnya? Kita bisa mengampuni kamu dengan tulus. Mungkin Nendi sudah melihat waktu itu ada wawancara kakak saya, istri saya waktu itu juga diwawancara. Kami mengampuni kamu karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kami. Sahabat kopi, kembali dengan Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Hari ini saya kedatangan teman dari kecil. Saya dekat dengan keluarganya. Namanya Samuel Huta Barat. Bro, apa kabar bro? Halo. Thank you banget. Udah bertahun-tahun gak ketemu. Sangat berlama sekali. Sangat lamanya, luar biasa. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita seruput dulu kopi dari Sumba. Ini kopinya aromanya, teksturnya keras, robusta. Dan dibuatnya caranya tubruk ya. Kita seruput dulu ya. Betul. Berasa like Sumba. Yeah. Enak banget. Pertama kali nih. Oke, Sam. Yes. Wah, gua masih mengingat nih jadi gini sahabat kopi, ini ada kisah yang luar biasa di balik kehidupannya Samuel Huta Barat. Semi ini dari keluarga yang kakak-kakaknya nih teman baik gue dari kecil, bahkan karena teman di gereja. Dan kemudian kedua kakaknya ini, apalagi yang paling tua ya, Maulana Huta Barat ini, bahkan teman gue waktu kuliah di Oral Roberts University. Dan kita berteman dari dulu, dari waktu kita masih di remaja di gereja. Dan ada sebuah kejadian yang terjadi sama keluarganya Semi, sahabat kopi, yang perlu kita dengar sendiri dari Semi, kisahnya, dan kemudian apa yang dia lakukan itu dan keputusan yang dia ambil itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Dan secara pribadi gue diberkati sampai hari ini, gue selalu ingat kisah itu, dan ketika menghadapi momen-momen yang sulit, gue selalu diingatkan sama kisah itu. Dan ada sebuah kisah yang tragis. Dan ada sebuah kisah yang dipenuhi dengan kasih di balik itu semuanya. Itu sebabnya kita mau dengar nih dari Semi Huta Barat. Bro, gimana bro? Baik, terima kasih. Oke, jadi saya mulai dari kejadian awalnya 2 Agustus 2008. 2008 ya. Jadi waktu itu hari Sabtu, jam 8 pagi. Saya mendapat telepon dari kakak ipar saya, suaminya Ira. Kan jam 8 pagi hari Sabtu, masih ngantuk lah ya. Saya hanya ngeliat ini, namanya Farel, silalahi, nanti ya deh, saya reject gitu, nanti saya telepon aja. Telepon lagi, saya reject lagi. Kemudian Lai Farel telepon lagi. Akhirnya Roh Kudus bilang, bangun, orang kamu sudah meninggal, orang tua kamu sudah meninggal. Ada suara begitu? Iya, jadi langsung ke dalam pikiran saya, orang tua kamu sudah meninggal. Langsung kan saya angkat, terus saya jawab, Lai, kenapa? Lai Farel bilang, papa mama dibunuh, cepat kesini. Wow. Iya, sambil nangis. Kata-kata itu dibilang papa mama dibunuh. Iya, dibunuh, cepat kesini ke rumah gitu. Gimana perasaan Semi waktu dengar itu? Ya, sangat kaget, sangat shock. Akhirnya saya bangunin istri saya, dan saya masih dalam keadaan kaget gitu. Kemudian istri saya tuntun dalam doa, minta kekuatan dari Tuhan. Dan kita ganti baju, langsung berangkat ke rumah di Menteng, Jalan Tegal. Rumah orang tua itu di Menteng, Jalan Tegal. Iya. Dalam perjalanan kembali, istri saya mengatakan, kita sebagai orang beriman, kita percaya bahwa papa mama itu sudah diangkat oleh Tuhan, dan walaupun harus melalui kematian yang kita belum tahu bagaimana caranya, tapi Tuhan pasti sudah memegang tangan mereka. Tapi selama perjalanan, dan itu luar biasa banget bahwa istri bilang sebelum berangkat doa dulu. Yeah. Dan waktu berangkat berkecamuk dong. Kan gini loh, orang kalau dengar waktu gue ya dengar bokap meninggal dulu, serangan jantung, sakit.
Iya. Ya udahlah, kita waktu gue sedihnya luar biasa. Waktu ke rumah sakit udah tahu dia udah nggak ada. Tapi ya karena meninggal bisa dibilang dalam tanda kutip natural cause lah, ya meninggal karena sakit atau apa. Ini kan dengar kata-kata orang tua dibunuh. Jadi waktu dalam perjalanan tuh berkecamuk dong di dalam. Iya, masih banyak pertanyaan dong pasti. Banyak pertanyaan. Kemudian baru pas lagi dalam perjalanan, Ira telepon. Ira telepon. Ira, your sister. My sister, iya betul, my sister. Sambil Ira telepon, saya masih dengar keponakan saya, anaknya Ira nangis-nangis. Terus Ira bilang, Sam, kamu di mana? Ini lagi mau ke Jalan Tegal. Iya, cepetan, itu udah ramai sekali orang di sana. Terus saya masih tanya lagi, Papa Mama kenapa? Mereka dirampok terus dibunuh. Wow, gitu. Akhirnya ya oke dah. Mereka dirampok dan mereka dibunuh. Bunuh, ya. Kemudian sampai ke Jalan Tegal kan mobil sudah banyak, banyak warga, orang datang. Saya nggak bisa parkir lebih dekat. Akhirnya saya jalan saja itu. Dari ujung Jalan Tegal sampai ke rumah itu kayak melewati Twilight Zone gitu kayaknya. Wow. Kalau kita lihat dalam adegan film yang kalau lagi dalam haru biru gitu, semua kayaknya berjalan slow motion. Orang-orang kalau ngomong kayak suaranya menggumam gitu kalau ngomong. Iya. Ya itu yang saya rasakan. That's what happened to you. Saya masih berpikir mereka mungkin dalam keadaan sekarat gitu. Tapi saya lihat ada 3 mobil jenazah. Ya oke, they're all dead. Ada 3 lagi. Jadi saya pikir pasti pembantu mungkin juga meninggal. Ya. Aduh. Kemudian saya sampai di depan pagar, polisi belum mengizinkan saya masuk. Saya bilang saya anaknya gitu. Oh iya, tapi Bapak tunggu saja di kantor kelurahan. Kantor kelurahan itu di pas seberang rumah. Dan Ira di situ? Ira belum datang. Oh, Ira belum datang. Iya, jadi masih baru ada saya, baru ada istri saya, terus baru ada tante saya sama beberapa orang dari gereja yang kebetulan rumahnya itu berdekatan. Ya. Oke. Setelah sudah beberapa lama kita menunggu, kemudian polisi baru mengizinkan saya masuk ke dalam. Tapi itu juga kita baru sebatas di teras ya. Di teras saya hanya bisa mengintip dari balik jendela, dari balik horden. Saya ngeliat papa, mama itu masih lagi proses diperiksa. Tapi mereka sudah meninggal dan banyak darah di mana-mana. Itu Semi ngelihat sendiri? Saya ngelihat sendiri. Jadi posisi jenazahnya mama sama papa itu masih dalam posisi yang awal? Masih posisi awal. Posisi awal? Iya. Karena ini lagi olah TKP soalnya? Iya, olah TKP. Dan pembantunya ada di halaman rumah. Dan itu masih di situ juga jenazahnya? Masih di situ juga, iya. Tapi pembantu itu ditutupi dengan handuk. Aduh. Iya. Aduh. Jadi, what happened? Apa yang terjadi? Oke, kalau kita kembali ke 2 Agustus 2008 jam 4 pagi. Jam 4 pagi? Jam 4 pagi ya. Okay. Itu kan kejadian jam 8 pagi nih, jam 4 paginya. Jadi ada petugas keamanan dari kelurahan namanya Nendi. Nendi ini yang biasa menjaga sekeliling rumah lah gitu. Hansip gitu? Hansip, tapi saya tiba-tiba lupa nama istilahnya apa tuh. Petugas keamanan yang ditugaskan untuk menjaga Jalan Tegal, dari kelurahan Menteng situ. Oke, let's just call it Hansip lah. Iya. Berarti kenal dong? Kenal. Dan si Nendi, sama Semi juga kenal? Enggak. Karena saya kan nggak tinggal lagi dengan orang tua di Jalan Tegal. Jadi Nendi ini biasanya yang setiap bulan tuh datang ke rumah untuk minta uang iuran keamanan, uang kebersihan. Oke. Jadi si Nendi ini dalam keadaan mabuk. Dia sedang pusing karena dia ada hutang 1,5 juta. Wow. Terus dia sudah menikah tapi punya pacar lagi dan pacar ini hamil gitu. Kemudian dia setelah mabuk-mabukan dia jalan pulang ke kelurahan. Nah pas lewat rumah orang tua saya, terus dia ingat ini yang tinggal di sini hanya ada satu pasang orang tua sama 1 pembantu. Oke lah, let's see what I can get gitu. Mungkin itu dalam pikiran dia ya. Terus dia panjat rumah, terus dia panjat genteng sampai turun ke bagian tengah. Jam 4 pagi itu ya? Jam 4 pagi. Nah, kenapa dia bisa tahu itu? Karena sebulan sebelumnya bapak saya baru beli kasur baru. Kemudian untuk kasur yang lama itu dia panggil Nendi, dia bilang, Nen mau ini nih ambil kasur saya yang lama. Kondisi sebenarnya masih bagus gitu. Nah, jadi dia kasih ke Nendi. Jadi mungkin karena Nendi sudah masuk ke dalam rumah, dia bisa ngeliat ke dalam gitu. Jadi dia tahu situasinya. Wow. Dan sebulan sebelumnya your father itu gave him kasur. Iya, kasur. Aduh. Betul. Kemudian kita kembali lagi. Jadi Nendi panjat genteng, dia turun ke bagian tengah rumah. Nah, kan situasinya gelap. Dia masuk ke dalam ruang tamu.
Jadi karena semua lampu mati, dia agak meraba-raba ya jalannya. Terus dia nggak sengaja tendang kaki pembantu ibu saya. Jadi karena itu rumahnya besar, hanya ada satu pembantunya nggak berani tidur sendiri di kamar. Jadi setiap malam si pembantu itu selalu tidur depan kamar orang tua saya. Oh gitu. Iya, jadi selalu sediain kasur lah, terus sediain, pokoknya dia selalu tidur di situ. Jadi waktu dia tendang kaki si pembantu itu kaget jerit, terus ibu saya keluar Sri lah misalnya namanya. Sri kenapa? Terus si Nendi dalam keadaan panik, dia mulailah ambil pisaunya dia, pisau hansipnya itu, terus dia serang ibu saya. Dia serang ibu saya, bapak saya datang menolong ibu saya, kemudian gantiin bapak saya ditusuk juga. Aduh. Setelah sudah meninggal, ibu saya dapat 13 tusukan, bapak saya 15. 13 dan 15 tusukan. Iya, kemudian si pembantu dia coba kabur. Dia buka pintu depan, dia coba kabur, tapi si Nendi bisa dapat si pembantu itu, dia tusuk lagi, terus dia ambil batu, dia diremukin kepalanya. Oh, makanya dia jatuh di halaman. Wow. So your parents itu they passed away di depan kamarnya mereka? Ya, depan kamar mereka. Di sekitar jam 4 lewat lah, pokoknya jam 4 pagi itu. Jam 4 pagi, ya. Dan tetangga orang tua saya itu adalah Ibu Vina Pandunata. Nah, satpamnya itu dengar ada kayak ribut-ribut gitu. Terus dia ditanya dengan, kan jadi depan rumah orang tua saya itu ada sekolah, SD 01 Tegal, terus baru kelurahan. Jadi dia ditanya ke penjaga sekolah itu kenapa ribut-ribut gitu. Jadi mereka coba ngintip-ngintip ke dalam, nggak lihat ada siapa-siapa. Padahal si pembantu itu sudah ada tergeletak di teras halaman. depan. Ya. Kemudian si Nendi coba mengambil apa aja yang dia bisa dapat. Dia manjat ke bagian tembok belakang, keluar lewat rumah tetangga. Kemudian dia turun lagi, baru dia ikut dengan rombongan orang-orang yang ngintip-ngintip ke dalam gitu. Oh, belaga-belaga. Iya. He mingle with the mess lah orang-orang itu ya. Iya. Dan nggak ada yang curiga waktu saat itu. Belum ada yang curiga. Kemudian barulah polisi waktu lagi melakukan investigasi, mereka ketemu itu pisaunya si Nendi. Rupanya jatuh di lantai atas. Oh, waktu dia lagi mau kabur jatuh di lantai atas. Kemudian barulah semua yang hansip yang ada untuk wilayah Menteng, Jalan Tegal itu dikumpulin, ditanya pisau kalian mana? Nendi nggak bisa tunjukin, akhirnya udah langsung dapat orangnya. Oh wow, saat itu juga langsung ketahuan. Saat itu juga langsung dapat, ya. Terus semua barang-barang yang berhasil diambil seperti jam bapak, perhiasan mama itu dia sempat simpan di loker dia di kelurahan. Langsung itu polisi ketahuan. Dapat. Iya. Wow, ini waktu ketahuan bahwa itu pelakunya si Nendi itu. Semi dalam posisi seperti apa waktu itu? Di hari itu juga? Ya, pagi itu juga langsung ketahuan? Langsung dapat, sebelum jam 8 pagi. Jadi sekitar jam 6 pagi atau mungkin sekitar jam 6 pagi. Jadi si pelaku itu sudah tertangkap. Oh, jadi waktu Semi datang ke rumah itu sudah ketangkap sebenarnya? Sudah tertangkap, tapi polisi belum kasih tahu. Iya. Oke. Iya. Tapi sudah dalam tahanan polisi lah pastinya sudah diamankan. Iya, sudah diamankan. Nah, yang pertama kali kasih tahu siapa? Bahwa dia pelakunya. Seingat saya itu dari keluarga ya. Keluarga itu juga dapat info dari polisi. Perasaan Semi apa? Sebagai pria laki-laki dan pasti kan emosi dong. Emosi ya. Agak berkecamuk sih ya. Antara sedih tapi anehnya saya bukan yang merasa hebat, tapi nggak ada rasa marah gitu ya. Wow. Iya. Kalau saya pikir-pikir setelah semua kejadian lewat, kok saya nggak ada rasa marahnya atau apa gitu. Pokoknya saya hanya tahu my parents are with Jesus gitu. Iya. Lebih ke apa namanya? Lebih kepada fokusnya kepada kedua orang tua daripada kepada si pelakunya gitu waktu saat itu. Iya. Pemikirannya lebih seperti itu. Lebih kepada orang tua. Dan kemudian lagi, walaupun kita sudah tahu pelaku sudah tertangkap, kemudian datanglah keluarga-keluarga dari Kuta Barat, dari Simatupang, mama saya Simatupang, dari semua keluarga besar datang menangis. Jadi akhirnya justru saya yang menghiburkan mereka. Saya bilang, papa mama sudah sama Tuhan Yesus gitu. Wow, justru Semi ngomong begitu? Iya. Jadi kita yang menghiburkan mereka. Kemudian mereka justru yang
kok kamu bisa ngomong Ya, gitu? pastilah, pasti Ya, bingung lah. mereka malah ngeliat saya dengan heran. Why are you saying like that? Your parents just died. Tapi papa mama sudah bersama Tuhan Yesus. Oke gitu. Kita semua berduka, kita semua sangat sedih. Tapi mereka sudah sama Tuhan saat ini. Wow. Terus kemudian apa yang akhirnya membuat Semi bisa melewati hari-hari itu? Apakah besoknya atau jam-jam berikutnya ada mulai rasa benci sama orang itu yang melakukan itu, atau nggak rasa marah, kecewa sama Tuhan? Ada nggak rasa-rasa seperti itu? Mempertanyakan Tuhan bahkan, kok bisa kejadiannya kayak begini? Kalau lagi dalam keadaan sedih, saya duduk di samping peti, saya hanya melihat gitu, saya mulai nangis sedih, tapi Tuhan itu selalu mengatakan, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Terus saya mendapat visi kayak hati saya itu ada dalam kotak itu, terus dalam kotak kaca. Terus Tuhan mengatakan, itu jaga hatimu, kamu terus didukung oleh saudara-saudara seiman. Jadi semua saudara-saudara seiman, semua keluarga-keluarga mendoakan bagi kita. Jadi doa itu sangat penting. Kita mendoakan bagi kalau ada orang yang kita tahu sedang dalam keadaan sedih, dalam keadaan when they most wanted needed a prayer gitu. Jadi itu memang kita mendapat peneguhan, dapat kekuatan dari doa-doa dari saudara-saudara seiman. Jadi memang saya tahu kita semua tidak bisa melewati masa itu kalau kita tidak didoakan oleh saudara-saudara seiman kita. Jadi, dan itu yang saya merasakan waktu saat itu. Seperti ada overwhelming power in you yang bisa membuat tenang. Iya betul. Walaupun dalam keadaan sedih, tapi ada ketenangan dari Roh Kudus yang Tuhan berikan. Ada kekuatan yang baru, kekuatan yang baru. Karena ini kan sesuatu yang istilahnya bagi mata manusia kematian yang tidak wajar. Ya, betul. Bukan hanya beda misalnya dapat berita bahwa orang tua penyakit kena serangan jantung gitu ya, sebuah kematian yang ya bisa dibilang wajar lah. Banyak orang melewati hal-hal seperti itu, apalagi kalau sudah berumur. Ini kan sesuatu yang seolah-olah kalau gue pikirin nih, aduh mereka nggak layak dapat perlakuan seperti itu. Mereka orang benar, mereka anak Tuhan, mereka saling mengasihi satu sama yang lain. Mereka bangun pagi dibunuh dengan cara yang sangat keji. Dan itu masih bisa memberikan Semi sebuah perspektif yang bisa menyatakan bahwa aku tenang, nggak masalah. Tuh mereka sudah berbahagia dengan Tuhan. Iya, memang sehari sebelumnya saya waktu sedang di mobil ada satu lagu yang saya dengar di mobil terus menerus yang di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu gitu. Sehari sebelum orang tua ini dibunuh. Iya, terus ada lagu dari Hillsong, You're the Father to the Fatherless. Entah kenapa lagu itu kayak saya ulang-ulang terus gitu. Jadi waktu kejadiannya itu, jadi lagunya itu yang kayak terngiang-ngiang terus gitu. Jadi di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Iya, betul juga ya. Wow. Jadi seolah-olah seperti Roh Kudus dan Tuhan sudah mempersiapkan your mental, your heart, your thoughts gitu ya. Kurang lebih seperti begitu. Jadi Tuhan baik. Yes. Ya, dalam keadaan apapun yang harus kita lewati, ya kekuatan Tuhan, itu kebaikan Tuhan akan ada selalu bersama kita. Wow. Tuhan bisa memberkati kita bahkan dalam kematian sekalipun ya. Iya. Sahabat Kopi, ingat ya, saya selalu katakan berkali-kali, penyakit bukan dari Tuhan. Kecelakaan bukan dari Tuhan. Sebuah pembunuhan bahkan bukan rancangan Tuhan. Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh, dunia yang gelap. Dan seringkali kita menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini yang kita nggak pernah tahu kapan terjadi. Dan bisa datangnya kapan saja. Paulus mengatakan, aku bermegah bahkan di depan kesengsaraanku. Karena itu kesempatan aku belajar tekun. Dan kemudian ketika aku tekun, lahirlah sebuah buah yang luar biasa, yaitu tahan uji dan pengharapan di dalam Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Dan ini yang gue dapat dari my friend ini, my long friend Semi, yang mengatakan bahwa di tengah badai yang begitu berat, dia bisa menemukan sebuah ketenangan, dan dia katakan bahwa doa orang-orang benar di sekitarnya itu yang menolong dia juga. Dan sampai kepada titik akhirnya Semi bisa melepaskan pengampunan tuh gimana prosesnya kepada orang itu. Jadi setelah
Jadi pada saat itu memang wartawan, keluarga tanya bagaimana gitu. Kita sudah mengatakan kita mengampuni. Abang saya sendiri Lana juga mengatakan pada saat jenazah dibawa ke gereja kami mengampuni. Oke, udah sampai di situ ya, dikubur. Kemudian setelah udah waktu beberapa lama si Nendi, si pembunuh itu sedang menjalani atau menunggu proses pengadilan. Oke, so one day Tuhan mengatakan kepada saya hari Senin, kamu datang ke Nendi. Nendi waktu itu ditahan di kantor polisi di Menteng. Oke, terus kamu datang ke ketemu Nendi, bilang kamu mengampuni dia. Wow. Iya, terus saya bilang, Tuhan saya sudah mengampuni dia. Terus Tuhan bilang, iya kamu ngomong langsung ke dia. Duh, nggak usah deh Tuhan. Jadi Tuhan suruh Sam ini datang ke penjara. Datang untuk bilang saya mengampuni kamu. Saya bilang saya udah mengampuni dengan dengan tulus, with all my heart gitu. Kakak-kakak saya, istri saya, semua all my siblings, kami semua sudah mengampuni dia. Kamu datang ampuni dia. Bilang, aduh nggak usah Tuhan. Oke, itu hari Senin. Hari Selasa Tuhan kembali bilang, kamu datang ke penjara, bilang langsung ke Nendi, kamu ampuni dia. Wow. Terus kembali lagi saya berkata, nggak mau. Sudah Tuhan, saya sudah mengampuni. Saya sudah mengampuni. What else do I need to say gitu? Oke, hari Rabu, Sam, kamu datang ke penjara, bilang ke Nendi, kamu ampuni dia. Wow. Di situlah saya mulai pikir ini benar suara Tuhan atau apa sih, atau hanya dari dalam diri saya gitu. Udah, saya benar-benar I really ignore the voice gitu. Gitu. Hari Kamis kembali lagi, Sam, kamu datang ke penjara, kamu bilang ke Nendi, kamu ampuni dia. Terus akhirnya udah saya nyerah ya oke Tuhan, apa yang harus saya katakan, apa yang harus saya bilang, Tuhan yang bicara gitu. Saya bilang gitu. Terus hari Jumat saya ke toko buku Immanuel. Saya beli traktat tentang pengampunan, tentang kematian, tentang surga neraka. Beberapa traktat lagi yang buku-buku kecil itu ya. Terus hari Sabtu saya ke penjara, ke kantor polisi, yang di Menteng, bersama istri dan anak-anak saya. Mereka agak heran kenapa saya mau ke sana, tapi saya bilang ya saya perlu ke sana gitu untuk bicara sama Nendi. Kemudian saya masuk. Diizinkan sama polisi ya? Boleh diizinkan ya. Istri sama anak-anak saya tunggu di luar. Terus polisinya malah heran. Bapak anak dari yang keluarga yang dibunuh. Korban. Iya, iya betul. Bapak mau bicara sama Nendi? Iya. Nggak boleh disakiti loh Pak. Saya ngomongin lagi, saya mau ngobrol aja. Baik gitu. Terus Nendi dibawa, polisi masih nunggu di pojok ruangan, mungkin takut saya. Oh, dibawa ke dalam sebuah ruangan khusus? Ya, ada ruangan yang tempat biasa untuk bertemu narapidana dengan pengunjung. Iya. Tapi si polisi tetap jaga di ruangan. Dan itu. itu nggak dibatasi sama apa-apa, cuma di meja seperti begini? Iya. Jadi Sammy duduk berhadapan sama dia? Duduk berhadapan. Wow. Polisi diri di pojok gitu. Wow. Jadi kan si Nendi nunduk aja, nggak berani lihat saya. Terus saya bilang, saya nanya, Nendi apa kabar itu? Baik Pak, dia nunduk. Itu kata-kata pertama? Iya. Nendi apa kabar? Iya. Saya Samuel, anaknya Bapak dan Ibu Tabaret yang kamu bunuh. Iya, saya tahu. Gitu. Oke, terus saya langsung dalam hati saya bilang, oke Tuhan silakan mulai gitu. Pokoknya saya benar-benar nggak tahu saya harus bicara apa, tapi ya benar-benar so it goes with the flow. Jadi benar-benar lancar aja saya mulai mengatakan satu hal, orang tua saya itu meninggal di dalam Tuhan Yesus. Itu makanya kita bisa mengampuni kamu dengan tulus. Mungkin Nendi sudah melihat waktu itu ada wawancara kakak saya, istri saya waktu itu juga diwawancara. Kami mengampuni kamu karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kami. Karena kami sudah diampuni dosanya, kami tahu ada jaminan keselamatan yang ada dalam diri kami, dalam diri orang tua kami. Mereka ada bersama Tuhan Yesus saat ini. Jadi karena kami sudah diampuni, adalah kewajiban bagi kami untuk mengampuni kamu, Nendi. Kayak mungkin bahasa saya agak terlalu tinggi gitu buat si Nendi gitu. Jadi saya coba, saya mulai cerita tentang keselamatan,
tentang pengampunan dosa, surga, neraka. Terus saya katakan, sekarang Nindi kalau malam ini kamu meninggal, kamu akan kemana? Saya nggak tahu, Pak. Wow. Gitu. Jadi malam ini Nindi, kalau kamu meninggal, tapi kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya tahu kamu akan ada di mana. Kamu akan bersama Tuhan Yesus. My goodness. Wah. It's not. Wah. It's just by the grace of God gitu. Dan itu semuanya flowing out of you. Iya. Seperti memang pimpinan Roh Kudus saja saya ngomong. Karena waktu sebelum mau ngomong kan bilang Tuhan yang pimpin. Iya, begitu. Jadi untuk apa saya bermegah itu bukan saya. Dan ini udah berhari-hari Tuhan menyuruh saya untuk datang tapi ketemu saya sama dia. Membandel gitu. Iya, dan karena memang ada pesan khususnya Tuhan yang Tuhan mau berikan kepada Nindi itu. Iya. Wah. Terus dia gimana habis itu? Iya, terus akhirnya saya kasih traktat itu untuk dia baca-baca. Kemudian saya ajak dia berdoa. Kamu mau saya doakan? Ajak dia berdoa. Iya, kamu mau saya doakan? Ya mau Pak gitu. Akhirnya saya doakan gitu. You ask the murderer of your parents, pembunuh orang tuamu, berdoa bersama. Iya. Setelah engkau mengampuni. Iya, saya ajak berdoa. Dan dia mau. Dia mau itu. Dan polisi yang diri di pojok juga dia lihat terus itu. Wow. Dia lihat terus. Kemudian akhirnya setelah sudah selesai, saya pamitan. Waktu saya keluar baru kayak rasa ada kayak flow, ada kayak benar-benar overwhelmed gitu. Baru situ saya kembali nangis gitu kayak it's just by your grace God. Saya bisa melalui itu semua. Jadi bukan karena kehebatan kita ya, itu benar-benar kayak karunia dari Roh Kudus yang bisa memampukan kita melewati itu semua. Dan Semi akhirnya menuliskan semua pengalaman ini di sebuah buku. Iya, saya sayang sekali nggak bawa satu kopinya. Berjudul Tuhan Memberkati Dalam Duka. Tuhan Memberkati Dalam Duka. Iya. Dan masih tersedia, masih bisa dibeli di online, masih ada? Di online masih ada. Pasti masih ada. ND Publisher ya. Penerbitnya adalah ND Publisher. ND Publisher. Oke. Wow, ini adalah sebuah kisah pengampunan yang dimana firman Tuhan mengatakan kamu harus saling mengasihi, bukan standarnya orang itu mengasihi kita, tetapi seperti Kristus mengasihi kita. Dan that's your standard of giving love and even pengampunan kepada orang yang membunuh orang tuamu. Betul. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Dan betul katanya Semi nggak bisa bermegah karena itu semuanya kekuatan daripada Tuhan. Betul. Ketika kita mengalami sebuah momen-momen tersulit seperti ini dan kita membiarkan hidup kita dipimpin sama Roh Kudus, inilah jadinya. Dan akhirnya saya percaya Semi merdeka banget nih pasti hidupnya. Tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak menyimpan kepahitan, dan bahkan hidupnya pasti merdeka sekali setelah itu. Apa yang terjadi dengan Nindi setelah itu? Nindi dijatuhi hukuman 20 tahun di Nusa Kambangan. Jadi sampai hari ini masih di Nusa Kambangan? Masih di Nusa Kambangan, iya. Dan sampai kapanpun kita berharap bahwa dia mengenal Yesus. Iya. Dan sudah ada sebuah benih yang ditanamkan dalam hidupnya, sebuah benih pengampunan, bahkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang kita doakan Nindi bisa percaya sama Yesus dan akhirnya bisa menerima juga Yesus sebagai juru selamat hidupnya. Dan ini menjadi sesuatu yang kisah yang luar biasa sekali, khususnya bagi sahabat kopi yang mengalami masa-masa sulit, disakiti dan kemudian ditipu bahkan sama orang-orang yang terdekat, yang kejadian-kejadian kita nggak sangka gitu ya. Dan ada potensi di mana kita biasanya sakit hati itu normal, sahabat kopi. Tapi kalau sampai menyimpan kepahitan itu ya nggak boleh. Sakit hati ya sama lah, seperti kita jatuh, kita sakit, ya sakit gitu. Tapi ketika kita masuk ke dalam sebuah level yang lebih dalam, yaitu kepahitan, dan membiarkan itu menggerogoti hidup kita, itu yang membuat kerugian yang sangat besar dalam hidup ini. Saya percaya kisah ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita semuanya untuk saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita. Pesan-pesan Semi buat sahabat kopi yang lagi nonton, yang sedang mengalami hal-hal yang serupa seperti begini. Silakan Sam. Baik, saudara-saudara, pertama tentang kematian. Semua orang pasti meninggal. Dan cara orang meninggal itu akan berbeda. Ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal karena tua, ada yang meninggal dibunuh. Tapi yang paling utama adalah kemana orang itu akan pergi setelah melewati garis kematian. Itu yang paling penting. Jadi
orang tua saya meninggal karena dibunuh, tapi kami tahu kehidupan dia, iman mereka bersama Tuhan Yesus sekarang. Amin. Jadi saudara-saudara, pergunakan waktu masa ini untuk mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya satu-satunya jalan untuk mencapai kekekalan, untuk mencapai kehidupan bersama Allah Bapa di surga. Anda tidak akan rugi. Yes. Dan kedua, melewati masa kesukaran, kita hanya bisa mengalami kemenangan seperti yang Pastor Billy katakan, karena dimampukan oleh Roh Kudus. Dengan memakai kekuatan kita sendiri, itu akan terasa sangat sukar. Tapi kalau kita meminta hikmat dari Roh Kudus, kekuatan dari Roh Kudus, Tuhan pasti akan berikan. Tuhan akan terus perbarui dalam diri kita, terus-menerus mendapat kekuatan yang baru, dan Anda akan melewati masa-masa kesukaran, Anda akan melewati jalan-jalan lembah kekelaman itu, dan akan mencapai garis akhir. Bersama Tuhan Yesus Anda akan dimenangkan, dan Anda akan dimampukan, saudara-saudara. Yes. Amin. Yes. Saya percaya pembahasan kita hari ini, ini so heavy on me. Berat sekali untuk membahas ini, karena gimana pun juga orang tuanya Sammy ini saya kenal sejak saya kecil. Dan saya pernah nginep di rumahnya mereka. Dan kakaknya Sammy ini sahabat saya, dan saya dekatlah dengan keluarga ini. Dan saya datang juga waktu hari itu untuk melayat dan melihat kondisi mereka seperti itu pada saat itu, dan sebuah kejadian yang sangat tragis. Tetapi dari ini semuanya saya dikuatkan, dan saya percaya semua yang menonton dikuatkan bahwa selalu ada pengampunan di balik sebuah kejahatan. Dan pengampunan itu tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan sendiri, dan semuanya itu karena kasih karunia Yesus yang luar biasa atas hidup kita. Sekali lagi, saling mengasihi. Standarnya bukan sama seperti orang itu mengasihi kita, tapi standarnya seperti Kristus mengasihi kita. Dan ketika kita lakukan itu, kita menjadi manusia yang sangat merdeka di dalam hidup ini. Sam, thank you banget. Thank you for inviting me. Thank you for coming. Sebelum kita tutup, kita seruput dulu kopi ini. Ya, kopi Sumba. Guys, jangan lupa sahabat kopi, ya, subscribe, like, dan share YouTube, TikTok, dan IG Billy's Coffee Table. Until next time, God bless you. Bless you.